Amin. Shalom. Sebelum kita sama-sama akan diberkati firman Tuhan, saya hari ini ingin sharekan bahwa betapa luar biasanya kenangan kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Beberapa malam yang lalu saya teringat akan orang tua saya. Saya anak paling kecil dari 5 saudara. Mama papa saya sudah dipanggil Tuhan, dan beliau sekarang saya percaya karena mereka orang percaya, beliau sekarang ada di surga. Di saat saya sendirian di rumah, saya mendengarkan audio dan saya teringat akan papa saya yang juga senang sekali untuk dengar musik pada waktu itu, karena papa saya juga pemain musik, dia suka main olhu ya. Ya, semuanya bisa tenang. Dan pada saat saya renungkan, pertama kali saya merenungkan kebaikan papa saya, karena setiap apa yang saya peroleh di dalam kehidupan saya, dia bangga sekali dan dia senang sekali. Suatu saat saya sudah bekerja mulai umur muda, saya sudah bekerja, tapi saya nggak pernah memberikan angpau ya. Kalau orang Cina itu pada waktu Imlek itu ngasih angpau kepada orang tua, tapi saya selalu dikasih angpau sama papa mama saya. Suatu saat teman saya itu ngomong sama saya, "Ti, pada waktu Sinja itu papa mamamu kasih ono angpau. Jumlahnya gak usah gede-gede, pokok kamu kasih no. Nanti deh itu responnya kamu nanti bisa lihat, kamu bisa senengi luar biasa." Dia ngomong kayak gitu. Saya mau ngasihkan itu malu, ngerti maksudnya ya, karena biasanya saya dikasih itu, meskipun saya sudah menikah sudah bukan dewasa lagi, sudah tua termasuk ya. Tapi pada waktu mau ngasih itu kayak ibu pakai ngerti, karena mama saya nanti saya takut dia heran gitu loh. Ya anakku sing mokong ini kok bisa ngasih aku gitu tuh. Nanti jadi kayak aneh gitu rasanya. Tapi karena teman saya itu baik sama saya ya. Dia ngomong kasih no ista, piro jumlah kasih no. Saya mau Sinja itu biasanya mulai kecil itu ya, saya kalau tahun baru Imlek itu saya datang ke mama saya itu, wah pengen pasti angpau dikasih, meskipun sudah sampai menikah dikasih saya itu dulu waktu itu. Saya terus hati saya pada waktu itu saya sediakan, saya kasih jumlahnya enggak gede lah, sedikit gitu. Saya kasih ke mama saya yang pegang itu kaget pertama kali. Hah? Apa kon ngei kok amplope angpo ini supaya mama ngasih daleme ta, ngomong gitu. Ndak untuk mama. Dia diem terus nangis dia. Saya teringat itu, dan ingatan itu beberapa hari yang lalu saya teringat kembali, dan saya sendirian di ruangan audio itu saya menangis. Saya menangis karena rindu sama mama saya, dan saya bisa merasakan setiap keberhasilan saya ada sesuatu yang kurang, yaitu saya tidak bersama dengan mama papa saya lagi. Karena pada waktu setiap keberhasilan saya yang mungkin cuman dianggap sama orang-orang tidak ada artinya, tapi begitu saya ngomong sama mama papa saya, terutama mama saya itu, dia pasti kayak bangga luar biasa, terus seneng gitu. Dan itu tidak pernah saya dapat di kehidupan saya setelah mama papa saya nggak ada. Dan itu pada waktu berapa hari yang lalu itu benar-benar kerinduan itu hadir dalam kehidupan saya. Nanti ya. Nanti saya menangis, kalau istri saya masuk itu saya malu, dikira saya ini kehilangan apa, atau saya pun lagi apa ini kok saya menangis sendiri di ruangan audio itu malam-malam. Dan saya cuci muka di wastafel di luar, saya takut masuk kamar nanti dia dikira saya lapo gitu, paling nggak ditanyai saya ngomong ya habis menyembah Tuhan gitu tok palingnya. Tapi sesungguhnya
Saya nangis karena teringat kebaikan mama saya, kebaikan yang dia lakukan dalam hidup saya. Yang selama ini kalau saya nakal, saya nyakiti dia, tapi dia kok tetap baik sama saya gitu loh. Ya, saya pernah marah-marah sama dia dan ngomong gak enak. Mama saya marah, tapi pulang begitu saya baik, dia langsung baik. Saya disuruh makan, disuruh apa. Wah, itu membuat saya rasanya kayak dada saya tuh ambles gitu loh, gitu ya. Waduh. Kerinduan itu sulit untuk didapat lagi dan mungkin tidak akan didapat seumur hidup saya karena papa mama saya sudah tidak bersama dengan saya. Itu ada satu historis memori yang membuat saya seperti itu. Dan kita sebagai orang beriman percaya yang kita hari ini ibadah tentang kematian Kristus ya. Jumat Agung. Apa yang ada dalam diri kita? Apa yang kita renungkan, apa yang kita rasakan. Benar-benar enggak kita memiliki historis dengan Tuhan. Benar-benar enggak kita kenal sama Tuhan. Tapi kalau cuma sekedar ibadah, seperti yang terjadi, saya mengikuti ibadah Jumat Agung ini selama mungkin saya bertobat, saya melayani mungkin sudah 25 tahun. Mungkin berapa kali saya sudah melakukannya, tetapi apakah cuma seperti itu di dalam kehidupan kita ini? Tuhan yang begitu luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kita. Coba kita mulai review, kita mulai mengingat-ingat siapa itu Tuhan dalam hidup kita. Baru kita bisa beribadah dengan baik. Mungkin loh ya, mungkin. Manusia ini dilengkapi beberapa macam kepintaran, hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ya. Sehingga manusia ini mencari kepuasan dengan caranya sendiri yang sangat luar biasa. Bermacam-macam cara dia lakukan. Bahkan di ibadah pun dia buat sesuatu untuk memuaskan dirinya. Makna ibadah itu mulai miring. Seperti tadi pertama kali saya sharekan, saya saksikan tentang kehidupan saya malam, saya teringat mama saya, akan kebaikan yang dia lakukan dalam kehidupan saya sampai nangis luar biasa. Dan cuman mengingat tok loh ya, saya pertama kali ngasih angpau ke mama saya dan dia terima, dan dia terkejut, dan dia meneteskan air mata bahagia yang saya pastikan itu saya terasa. Tapi dia juga malu tuh, enggak mau memperlihatkan ke saya, dia terima tapi dia ya wis. Saya pulang, saya nguping, denger dia ngomong sama papa mama saya, titis pinter sekarang ya. Padahal saya sudah tua loh dibilangin pinter gitu loh. Ya itu senengnya itu, pada waktu itu saya senengnya paling cuman, oh ternyata dia seneng gitu tok ya. Tapi pada waktu sekarang dia sudah tidak ada dan malam itu saya tiba-tiba diingatkan hal itu. Saya bisa nangis itu kayak, waduh kayak BK kalau berkelahi sama Onju itu loh. Saya nangis sendiri yang cukup lama. Dan makin teringat siapa itu orang tua saya. Betapa baiknya. Saya pernah marah sama dia luar biasa. Dan dia marah-marah, ngata-ngatain. Tapi begitu saya pulang, saya nyopo disik baik itu, dia langsung wah baiknya luar biasa. Itu luar biasa sekali. Dan kita hari ini ibadah di gereja, kita mungkin pada waktu kita menyanyi atau berdoa atau bahkan berpuasa di gereja, kita melakukan segala kegiatan, mungkin main musik apa semua, musiknya kompak apa semua satu tim, mungkin kita puas. Tapi apakah makna ibadah seperti itu? Mencari sebuah kepuasan untuk diri kita sendiri. Coba kita renungkan. Kita dengan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan supaya kita bisa dipuaskan. Apakah cuma seperti itu? Atau kebalikannya yang nggak benar? Kita mau menyanyi karena dorongan daripada Allah Roh itu bekerja dalam hidup kita. Amin.
Ada satu keinginan, ada spirit, aku ingin menyembah Tuhan. Pada waktu mau datang ke gereja, dari rumah, sudah memiliki hati mempersiapkan diri, aku ingin melayani Tuhan. Aku ingin main musik, supaya nama Tuhan bisa dimuliakan melalui hidupku. Ada satu dorongan, aku ingin menyembah Tuhan. Hatiku rasanya hari ini begitu kuat ingin menyembah, memuji Tuhan. Aku ingin mendengar firman-Nya, supaya melalui firman-Nya ini ada satu kekuatan dalam hidupku kembali. Apakah itu ada dalam kehidupan kita? Hari ini kita memperingati akan kematiannya. Kalau kita datang cuma duduk, tanpa hal itu, ada satu kerinduan hal itu. Bahkan mungkin sudah menjadi satu kebiasaan datang di sebuah gereja, nanti aku di gereja itu akan dipuaskan dengan pujian dan penyembahan, aku akan dipuaskan seperti ini. Dan nanti pada waktu menyembah bisa nangis. Itu belum tentu itu kuasa Roh Kudus. Bisa saja karena emosi saja. Pada waktu menyembah ingat yang lain-lainnya. Bisa emosi, terbawa emosi seperti itu. Apakah itu makna sebuah pelayanan? Apakah itu makna sebuah ibadah? Gereja menangkap hal ini dengan benar. Dengan pinternya gereja ini, sehingga gereja ini membuat sebuah acara ibadah dengan bermacam-macam acara supaya bisa memuaskan yang datang. Hasratnya dipenuhkan supaya mereka puas. Keinginan-keinginan mereka itu bisa diberikan dengan segala cara. Tetapi makna Injil sesungguhnya belum mengena kepada setiap orang yang datang di gereja itu sendiri. Cuman kepuasan seperti masuk di rumah makan atau melihat sebuah pertunjukan, yang penting puas, yang penting senang. Tapi makna Injil itu tidak pernah ada dalam kehidupan kita. Yang paling tahu itu siapa? Diri kita sendiri. Ini kita mau seperti itu terus atau mau melakukan satu perubahan? Sehingga setiap kita beribadah, ada satu kekuatan dorongan. Saya mau bersaksi lagi dalam kehidupan saya. Di saat saya melakukan sesuatu untuk Tuhan, semua orang melakukan kalau dalam pelayanan itu kan untuk Tuhan, toh. Pada waktu kita mendapatkan gesekan itu bisa dari orang yang terdekat kita loh. Pada waktu kita mendapat gesekan atau mendapat sikap dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak enak. Satu, hati kita tetap ingin melayani, makin kuat, atau kita mulai, waduh, kurang ngopo aku sini. Kok sampai kayak gini? Wis, males aku kayak gini. Kalau cuman seperti itu yang ada dalam hati kita, berarti kita bukan melayani Tuhan. Kita melayani diri kita sendiri. Kita mencari kepuasan sendiri. Di saat orang lain menekan kita dan kita merasa kita nggak enak, kita nggak puas, kita mulai pergi. Tapi pada waktu kita ditekan apapun juga, kita mau melayani, bahkan ada satu dorongan yang kuat. Dalam hati kita akan berkata, aku lakukan ini ternyata bukan untuk diriku sendiri kok. Buktinya apa? Aku ditekan kanan kiri muka belakang. Aku makin ingin memuliakan Tuhan dalam hidupku. Percaya. Penghiburan dari Tuhan itu jauh lebih bisa memuaskan kita. Amin. Bener. Bener. Kalau mencari kepuasan untuk diri sendiri, cegek, kecewa. Tapi kalau benar-benar kita lakukan untuk Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bentuknya apa? Setiap pribadi masing-masing Tuhan kasih dengan cara yang lain-lain. Tapi engkau pasti akan dipuaskan. Kita masuk firman Tuhan. Tadi kita berkata bahwa kita kenal Tuhan. Kita tahu siapa itu Tuhan. Sehingga kita mengadakan ibadah Jumat Agung ini. Coba kita mulai mereview ke belakang.
mulai meneliti siapa itu Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa sih itu Allah dalam hidup kita? Allah itu begitu luar biasa ya, begitu luar biasanya dalam kehidupan kita. Dia memberitahu kepada kita semuanya, umatnya ini, bagaimana dia mengasihi kita, bagaimana dia berupaya untuk memberikan supaya kita ini bisa memiliki kasih-Nya, kita bisa menerima berkat-Nya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita yang ada dalam dunia yang sementara ini, dan supaya kita memperoleh kehidupan kekal nanti. Dia lakukan itu dengan segala macam, dengan segala cara. Dia tulis itu semua isi hatinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi manusia bertafsirkan dengan bermacam-macam. Bahkan belum mengerti dengan benar, sehingga tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa mengasihi Tuhan, tidak ada rasa empati dengan Tuhan. Empati itu ya, ada rasa, aduh, aku kalau lakukan ini, aku bagaimana? Tetapi semua orang merasa sudah apa? Pokoknya aku sudah beribadah, aku sudah melakukan ritual-ritual ibadah, aku sudah merasa puas karena aku merasa sudah melakukan kewajibanku di hadapan Tuhan. Padahal melakukan satu kewajiban di hadapan Tuhan itu bukan yang Tuhan kehendaki. Kita menyembah, kita menyanyi karena tetangga kita kanan kiri kita menyanyi. Aku melok nyanyi, bisa enggak nyanyi enggak enak. Aku berdoa, ya aku semua berdoa diem, ya saya melok berdoa diem. Saya apa? Mengikut apa? Saya apa? Mengikut apa? Di gereja makin sekarang, makin hari makin seperti itu. Bahkan bahasa roh pun sampai dikatakan, mari kita bersama-sama bahasa roh. Enggak tambah, enggak karu-karuan. Padahal arti sesungguhnya, ibadah kan bukan seperti itu. Ibadah itu hubungan bagaimana kita dengan Allah. Bahkan Tuhan Yesus pun sendiri, pada waktu tertentu dia ngomong apa? Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke Injil Yohanes pasal yang ke 4 ayat 21 sampai 25. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nanti dikatakan kamu akan menyembah dengan roh dan kebenaran. Bagaimana kita menyembah roh dan kebenaran, dan ada konteksnya apa sih pada waktu itu? Jelas sekali Tuhan ingin mengatakan, pada saatnya nanti, Tuhan gak perlu lagi yang namanya rumah Tuhan. Tuhan gak perlu lagi yang namanya bait Allah. Setiap orang akan menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Dan manusia berusaha untuk membangun rumah Allah kembali. Betul gak? Sampai dengan di dalam kitab Wahyu. 7 jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu itu, mereka semua membangun rumah Allah kembali. Hasilnya apa? Mereka semua dicela sama Tuhan. Karena mereka tidak mengerti sesungguhnya arti beribadah yang benar itu. Sehingga di dalam kitab Wahyu pasal 2, coba kita lihat mulai ayat 1. Dan ini sekarang gereja mulai kembali lagi di dalam pengertian-pengertian di dalam kitab Wahyu pasal 2 ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Terus, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Terus, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah.
Ini jemaat yang luar biasa loh. Melakukan setiap keagamaan secara luar biasa jemaat di Efesus ini, betul dah? Tapi apa coba kita lihat? Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa sih kasih yang semula itu? Apa sih kasih yang semula itu? Mereka sudah melakukan itu semua dengan spirit yang salah, hanya untuk memuaskan diri mereka sendiri. Makna Injil itu sudah tidak ada dalam kehidupan mereka. Dan ini benar-benar zaman ini sampai sekarang ini mulai kembali lagi kepada hal yang demikian. Jemaat di Efesus itu semuanya akhirnya apa? Tidak ada gereja, 7 gereja Efesus hancur semua, nggak ada. Tapi sekarang gereja mulai berlomba, melakukan lebih besar, lebih hebat, melakukan segala aktivitas yang luar biasa, membangun gereja luar biasa, supaya semua orang bisa dipuaskan dan orang kagum dengan hal itu. Padahal di dalam Lukas pasal 23 jelas sekali, apa yang dikagumi manusia, itu dibenci oleh Allah. Tapi manusia berusaha seperti itu, enggak. Belajar firman, belajar dengan sungguh-sungguh, memiliki pengetahuan firman Tuhan. Hasilnya apa? Makin hari rasanya makin kering, makin jauh sama Tuhan, rasanya makin tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Di dalam sikap ibadah anak-anak Tuhan sekarang terbagi 2 golongan. Yang satu, yang satu belum apa-apa, belum dengar firman Tuhan, baru nyanyi, sudah menangis. Baru 1-2 kata sudah menangis. Dan kalau sudah menangis itu rasanya puas. Pimpinan pujian dan penyembahan dan worship leader yang bisa membawa hadirat Tuhan itu dianggap yang bisa membuat orang nangis. Yang bisa membuat orang greget tak karu-karuan. Dan itu mereka merasanya puas. Setelah pulang dari ibadah, gak ada apa-apanya. Yang sisi satunya, berpengetahuan firman Tuhan dengan luar biasa, akhirnya apa? Kering. Pujian penyembahan dia cuma diem, mikirannya kayak patung, ya nyembah. Tidak ada satu kekuatan yang namanya Injil itu dalam kehidupannya. Sekarang terjadi seperti itu. Yang penting apa? Gerejaku dikagumi orang dan semuanya menjadi besar dan lebih hebat. Dipuaskan semua yang datang, kepuasannya sendiri-sendiri. Yang satu pokok bisa nangis, bisa jerit-jerit, bisa puas. Yang satunya makin diem, makin tenang, puas. Makna Injil hilang semuanya. Dan ditegur sama Rasul Paulus kok. Kamu jangan dikira kamu sudah lakukan itu semua. Gitu, kegiatannya apa, semua luar biasa toh. Tapi aku mencela kamu karena kamu sudah kehilangan kasih mula-mulamu. Apa sih kasih mula-mula itu dalam kehidupan kita sebagai orang Tuhan? Orang pada waktu baca kitab Wahyu pasal 4 ini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang semula itu apa sih? Coba kita pikirkan bersama. Ini harus kita mengerti dengan baik apa enggak? Karena sehebat apapun juga kamu lakukan di dalam kehidupanmu beragama, sehebat apapun juga, segiat apapun juga kamu lakukan dalam beragama, tapi kamu kehilangan kasih mula, tetap Tuhan gak suka dengan hal itu. Tapi kita ngomong kasih mula itu apa? Kita tidak gobres, ngerti maksudnya? Kita cuma ngomong kasih mula itu, ya semua dilakukan bukan untuk Kristus. Semua orang ngomong kayak gitu, tapi kepuasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu tidak pernah kita rasakan. Mungkin main musik, ya coba main. Mainnya ya karena main.
Mungkin kalau kita beribadah datang ke gereja, ya kita buat apa datang ke gereja? Ya ini bagian dari ibadahku, ya sini. Maka seperti itu. Orang beribadah datang di hadapan Tuhan itu. Sehingga kalau hal itu yang terjadi dalam kehidupan kita, pulang dari gereja, apa yang kita dapat? Yang mungkin kalau firmannya bagus, turun dari tangga itu masih, yes, biasa, amin, amin, amin. Sepeda motoran kena angin, sejuk, sudah lali semua. Apalagi nyembah Tuhan, memuji Tuhan, nangis, waduh, dia luar biasa. Mau buang air kecil, raup, naik, sudah luar. Dalam kehidupan kita, kalau di gereja, bisa rasanya menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, keluar dari gereja, Tuhannya sudah ditaruh di paling belakang. Nggak ada artinya semuanya. Apakah itu makna ibadah sesungguhnya? Hari ini kita merayakan ibadah Jumat Agung. Kematian Kristus itu bagi kita itu seberapa pengertiannya dalam hati kita. Saya mulai masuk ya. Kematian Yesus itu kenapa sih untuk mati untuk kita? Oh, ya dia mati untuk kita ya karena kalau dia nggak mati, dia nggak menebus hidupku. Kan kayak gitu toh. Dia mati supaya untuk menebus hidupku. Tapi aku nggak kenal dia, ya nggak ngereken. Si penting dia, aku percaya dia mati menebus hidupku. Kita bisa cinta dengan Yesus kalau kita punya cuma pengertian yang kayak gitu saja. Saya masih mau mikir ke dalam lagi. Saya punya engkong, ya, engkong itu mbah ya. Saya masih kenal, saya masih ketemu, ngerti maksudnya ya? Waduh, engkongku itu dulu baik. Kalau ke rumah saya, kenapa? Baterainya habis. Tes. Kalau engkong saya datang, yang ngomong angpau lagi, Imlek dia pasti kasih saya masih tahu. Tapi, bassnya kecilkan dikit. Tapi, engkongnya engkong saya nggak pernah tahu. Ya, saya nggak pernah tahu dan saya nggak pernah kenal. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan untuk engkong saya itu saya nggak tahu. Saya nggak kenal. Cuma saya dapat cerita dari papa saya atau dari mama saya. Oh, engkong itu dulu baik gini. Kalau saya ngomong sama Onju, cucu saya sekarang, dia kan nggak kenal dengan mbahnya punya mbah, betul dah. Dia cuma dengar baik, dia bisa cinta, ada satu memori dalam hatinya, secara psikologi, nggak bisa toh? Apalagi kalau kita lihat Tuhan Yesus datang di dunia, itu 2000 tahun yang lalu, itu bukan mbahnya punya mbah. Terus kita ngomong, aku ini cinta sama Yesus, aku ini mengasihi Tuhan Yesus luar biasa. Coba kita mulai selidiki, cintanya karena apa? Karena ya aku dulu orang tidak mampu, aku dulu ya soro, Tuhan tolong aku. Jadi cintanya karena hanya sebatas emosi, ngerti maksudnya? Emosi dalam kejiwaan kita, betul toh? Ya dulu aku keadaanku soro luar biasa. Setelah aku percaya sama Tuhan, wah dia tolong aku, dia giniin aku. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau cuma seperti itu, coba kalau dalam kehidupan kita, nanti kalau kita sudah maju, makin maju,
Kita bisa tetap yes sama Tuhan. Atau yesnya cuman karena takut kalau enggak yes nanti takut nanti jadi seperti dulu lagi. Atau cuman karena sakit. Sakit yang cukup parah, rasanya ke dokter enggak bisa, ke sini enggak bisa. Terus rasanya Tuhan tolong, Tuhan jamah, waduh Tuhan luar biasa baiknya. Apakah itu yang disebut kenal Tuhan? Tapi manusia dalam kehidupannya beribadah itu banyak yang seperti itu apa enggak? Kita ngaku aja, banyak yang seperti gitu apa enggak? Apakah Tuhan senang dengan hal yang demikian? Kamu setia, kamu taat, kamu luar biasa. Tetapi bukan makna Injil sesungguhnya yang kamu lakukan dalam kehidupan ibadahmu. Tapi cuman karena luapan emosi kita. Aku sudah melakukan kewajibanku, aku puas. Ngerti maksudnya? Kan kayak gitu toh, takut karena dia sudah memuaskan aku. Apa yang jadi keinginanku rasanya dia sudah memberikan dalam hidupku. Wah dia baik Tuhan, aku sekarang bales. Dengan cara apa? Aku melakukan perintahnya. Dan setelah aku melakukan perintahnya, aku puas. Tandaku lega. Setelah ke gereja, aku bebas bisa kemana-mana. Tanpa ada beban. Apakah seperti itu makna ibadah? Kalau aku jadi Tuhan, aku ngamuk enggak ya kira-kira ya? Marah apa enggak ya? Tapi kita gitu kan Tuhan apa enggak dalam kehidupan kita? Padahal Tuhan bukan maunya seperti itu loh, ngerti maksudnya? Dia memberitahu kepada kita semua, dulu itu kamu sebelum ada di dunia ini, dunia bahkan belum ada, aku sudah memiliki rancangan sama kamu loh. Bener gak? Aku tahu kamu itu nanti akan dosa. Aku tahu kamu itu nanti akan mengkhianati aku. Tapi aku mau mati untuk kamu loh, supaya kamu bisa memperoleh kehidupan. Itu Tuhan cerita kayak gitu enggak? Dia ngomong loh sama kita kayak seperti itu. Dan kita mengerti soal itu dengan dalam enggak? Ya kita tahu, oh iya dia ngomong kayak gitu. Tapi di dalam kehidupan kita bagaimana bisa rasakan bahwa tanpa dia, tanpa pertolongannya, kita ini mati, kita tidak bisa apa-apa. Kayak apa kita caranya bisa mengetahui hal ini? Aku ini perlu Yesus, aku ini perlu dia. Kalau tanpa dia, aku ini gak bisa apa-apa. Karena aku sudah dikuasai oleh kekuatan dosa itu. Banyak orang yang tidak percayakan hal ini toh. Sehingga mereka menjadi seorang ateis. Tidak percaya Tuhan. Tapi kalau kita sudah percaya Tuhan, oh iya aku perlu dia. Tanpa dia aku gak bisa menghadapi kuasa dosa. Untuk itu dia mau mati bagiku. Mulai kita dapat satu poin, bener toh? Yes. Wah, dia luar biasa. Dia memiliki rencana seperti itu. Dia bahkan memberi hidupnya bagiku. Dia mati di kayu salib untuk aku. Itu pun bisa kita mengasihi dia. Bisa? Saya ulangi ya, secara psikologi manusia ini kan rumit, ngerti maksudnya? Saya sama orang tua saya bisa merasakan mama saya sayang sama saya. Karena dia setiap pagi, masih kecil saya didolang, minta bakwan, dikasih bakwan. Ada hubungan emosional, ngerti maksudnya? Hubungan emosional kita dengan Tuhan kayak apa? Kita waktu kecil kita minta dia bakwan, kita minta jajan pasar, kita minta apa? Apa yang kita minta sama Tuhan dan kita merasakan dia memberi kepada kita itu apa? Dia baiknya sama kita itu apa? Kalau dia cuma ngomong, aku ini mati bagimu loh. Aku memberikan hidup bagimu loh. Tanpa aku kamu gak bisa hidup loh. Aku ini loh yang menebus dosamu loh. Terus kita merasakan apa? Dosa itu apa sih? Dalam hidup kita ini dosa itu apa sih? Sesuatu yang mengenakan atau sesuatu yang tidak mengenakan?
Masih ambigu tuh. Setempo enak, setempo enggak enak. Bener enggak? Lihat-lihat waktunya. Pada waktu kita mau makan, meskipun kolesterolnya tinggi, tapi nafsu kita kadang kepingin, jadi enak. Tapi pada waktu kita sakit, mulai stroke, wah jadi tidak enak ini, sakit atau gara-gara ini, bener enggak? Pertanyaannya dosanya kayak apa sih yang rasanya, waduh untuk ini dia mati bagiku, untuk ini yang aku, kalau ya, tanpa dia aku nggak bisa apa ini. Tanpa dia ini aku sengsara ini. Tanpa dia ini aku nggak bisa ngelawan ini. Itu dosanya bentuknya kayak apa? Manusia tidak ada yang tahu. Betul? Betul nggak? Manusia jatuh dalam dosa yang sedemikian luar biasa dalamnya, nggak tahu. Bahkan pertama kali manusia yang paling suci yang namanya Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, dia nggak tahu kok itu dosa, bener nggak? Dia nikmati kok itu, ngerti maksudnya? Dia nggak tahu kalau dia sampai jatuh dalam dosa itu akibatnya kayak apa. Dia nggak tahu, dia nikmati itu, buah itu. Dan Tuhan Allah mulai begitu mengasihi kita. Dia memberitahu, dosa itu seperti ini loh. Dosa itu sakit loh kamu nanti itu. Dengan cara kayak apa Tuhan memberitahu? Dia memberikan 10 perintah Allah, hukum Allah diberikan supaya manusia sadar. Oh aku ini dosa, dengan dosa yang seperti ini membuat aku ini sengsara, membuat aku ini sulit. Itu adalah dosa. Itu diberikan sama Allah melalui apa? Perintah. Dan itu masuk di dalam hati nurani manusia. Ngerti? Manusia dikasih hati nurani. Melalui hati nurani itu manusia bisa tahu bahwa dia itu ada satu masalah yang membuat dia itu menjadi susah. Oleh karena itu diberikan 10 perintah Allah. Dengar ya? Dikasih 10 perintah Allah manusia supaya sadar bahwa perlu Allah. Benar maksudnya? Manusia sadar bahwa dia tidak mampu menebus, melawan kuasa dosa itu dalam dirinya, betul loh? Tapi manusia dengan pogahnya, dengan mokongnya ya, berusaha untuk melakukan 10 perintah Allah itu. Padahal tujuan Tuhan itu memberikan 10 perintah Allah itu supaya manusia sadar bahwa dirinya tidak bisa melawan kuasa dosa. Sehingga akan kembali kepada Allah. Benar ya? Diberikan 10 perintah Allah itu supaya manusia sadar, aku perlu kasihnya Tuhan. Ngerti? Aku perlu pertolongan Tuhan. Ngerti maksudnya? Tapi manusia itu sombong. Ngerti maksudnya? Manusia bukannya kembali ke Tuhan terus, aku gak bisa lakukan perintah ini. Bagaimana aku harus melakukannya? Nah Tuhan mulai ngomong, aku memberikan hidupmu bagi kamu kok, aku mengasihi kamu. Ada beberapa orang yang berpengetahuan seperti itu. Dia tahu, yes Tuhan, tapi dia tidak mengalami, ngerti maksudnya? Tidak mengalami apa? Dia tidak pernah merasakan betapa beratnya kuasa dosa yang ada dalam hidupnya tanpa pertolongan Tuhan. Dia cepat. Itu artinya apa? Cepat naik kelasnya, mengerti pengetahuan firman Tuhan cepat, tanpa dia sadari sebetulnya melawan kuasa dosa itu tidak mampu dalam kehidupannya. Maksudnya dikatakan firman Tuhan diberikan bukan dengan satu tujuan, bukan sebagai penyelamat, tetapi 10 hukum Allah itu diberikan dengan satu tujuan, supaya kita tahu apa itu dosa. Manusia sombong dengan segala cara. Di otak-atik itu dari 10 hukum itu dibuat menjadi 613 hukum supaya bisa dilakukan. Bisa? Kelihatannya bisa. Bertahun-tahun itu
beratus-ratus tahun mereka sudah lakukan itu. Waduh, menjadi sombong luar biasa, betul ya? Tuhan tahu ini tidak betul ini. Dia turun di dunia, seret. Datang sebagai manusia. Dia ngomong, ini loh. Hukum yang sesungguhnya itu loh. Seperti ini, bukan yang seperti kamu lakukan itu semuanya. Itu cuma hukum-hukum yang kamu buat. Sesungguhnya yang aku minta bukan seperti ini. Mereka dikasih rumah Allah untuk menyatakan bahwa Allah ada, untuk menghampiri Allah itu tidak bisa sembarangan. Apa semuanya? Mereka berusaha dan mereka merasakan bahwa mereka sudah mampu. Padahal tidak akan mampu seperti itu. Dan Tuhan ngomong, aku gak mau seperti itu. Mulai nanti, pada saat aku datang di dunia, rumah Allah, apa semua itu yang dibuat, itu tidak bisa menyelamatkan kamu. Itu yang tidak bisa membuat kamu datang kepadaku. Yang bisa membuat kamu datang padaku, yaitu kamu mengenal aku dengan roh dan kebenaran yang kuberikan kepadamu. Amin. Itu Kristus. Manusia ini dablek, ngerti Pak? Yesus sudah datang, sudah memberikan hidup bagi kita. Roh Allah diberikan dalam hidup kita. Betul enggak? Balik lagi. Bangun gereja, buat tatakan lagi. Bagaimana bisa menghampiri Allah. Dengan ritual-ritual agama. Dengan orang-orang yang poga, ngerti? Yang sombong. Seolah-olah hanya melalui dia bisa datang kepada Allah. Balik lagi ke dulu lagi enggak? Tuhan itu panjang sabar enggak? Nek kira-kira kamu jadi Tuhan ya apa? Banyak sekali sama Tuhan dengan sombongnya, jasnya dibuka. Kayak sapi aja sedaduk semua. Dia ngomong ini kuasa ilahi. Apakah Tuhan bekerja dengan orang yang seperti itu saja? Atau Tuhan sudah melakukan melalui anaknya yang tunggal dan kuasa itu sudah diberikan bagi setiap orang percaya? Amin. Tapi manusia gak sadar. Dengan sombongnya, melakukan hal yang luar biasa. Akhirnya Tuhan tulis di kitab Wahyu ini ngomong, apa yang kamu lakukan semua itu baik, luar biasa. Secara agamawi, baik enggak? Secara manusia tidak ada agama yang mengajarkan nyolongo, nyopeto, berzina, enggak ada, betul ya? Semua baik, Tuhan ngomong baik, yang melakukan baik. Tapi spiritmu salah. Kamu enggak ada kasih mula-mula. Kamu lakukan itu hanya sebagai apa? Agamawi, kekuatanmu sendiri untuk mencapai itu gak akan bisa. Celaka kamu. Balik kamu, bertobatlah kamu. Betul enggak? Tuhan ajarkan hal itu. Apa kasih mula-mula itu? Sampai dengan zamannya Galatia. Rasul Paulus ngomong di jemaat Galatia, terkutuk kamu kalau kamu lakukan Injil lain. Injil lain itu apa? Kembali peristiwa yang ada di dalam Efesus itu, ngerti? Ada orang-orang yang bertobat, ya. Orang Kristen yang bertobat. Kita semua bertobat. Amin. Main musik, jemaat setia semuanya gitu. Jatuh dalam dosa sering toh. Saya ngajari, ya kamu ya pasti jatuh dalam dosa terus lah. Gak mungkin kamu gak jatuh, namanya manusia. Kalau kamu supaya gak jatuh, dateng di ibadah malam, ikut doa. Dateng, wah dikasih syariat agama macam-macam. Kamu puasa, kamu apa namanya? Apa lagi? Disuruh apa lagi? Masuk dalam bukit doa, berdoa di dalam rumah dalam itu. Nanti kamu tidak akan bisa melakukan dosa. Betul ya? Salah? Enggak. Spiritnya yang salah. Boleh, spiritnya yang salah. Akhirnya hari ini berdoa, masuk ruangan puasa, masuk apa semua, enggak dosa memangnya. Keluar dari tempat itu sebentar lagi berdosa lagi enggak? Itu terus diulang-ulang. Dan ini menjadi satu hal yang rasanya kalau sudah lakukan hal itu, aku menang. Aku lepas dari kuasa dosa. Dengan cara kayak apa?
berdoa, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, itulah manusia. Dan ini juga dirasakan oleh siapa yang namanya? Rasul Paulus merasakan hal itu enggak? Dia seorang rasul ya. Dia sudah bertobat. Di mana dulu dia pada waktu masih di dalam kebanggaannya sebagai seorang Farisi dan ahli Taurat. Seorang ahli Taurat dan Farisi. Dia dengan kebanggaannya setiap dia melakukan syariat-syariat agama yang dia lakukan itu menjadi kebanggaan dia dan itu menjadi satu kepuasan dalam dirinya. Dia merasa hebat, dia merasa sudah melakukan hal-hal yang rasanya luar biasa sekali. Tapi setelah dia kenal Kristus, hal itu dianggap sampah. Wah, luar biasa ini kalau kita dengar ini, betul dah? Tapi ada satu hal lagi yang sangat luar biasa. Setelah dia kenal Kristus, apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia bisa bebas dari dosa? Dia bisa bebas dari dosa? Pertanyaannya, enggak bisa. Dibuktikan kalau kita baca di dalam Roma pasal 7, dimulai dari ayat berapa? 19 mungkin. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, ini yang ngomong ini seorang rasul yang sudah bertobat dari hukum Taurat loh, ngerti maksudnya? Dia bertobat dari melakukan apa yang namanya syariat-syariat agama loh. Dan dia benar-benar seorang yang sudah mengerti tentang Injil dalam hidupnya, ngerti ya? Tapi yang terjadi apa dalam hidupnya? Dia ingin ngomongi kita. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Sampai di sini saya stop dulu. Setiap orang itu aneh. Kalau orang rohaninya terlalu tinggi ya, rasanya sudah melakukan hal yang luar biasa gitu ya. Karena disebut luar biasa itu kayak apa? Sering tidak kita dengar, orang itu luar biasa itu. Kalau sudah masuk ruangan doa, dia berdoa bisa 6 jam. Bahkan 12 jam. Rasanya kalau orang kayak gitu kan orang luar biasa toh. Tidak seperti orang biasa toh. Dan kalau dia keluar dari ruang doa itu rasanya kayak apa? Kayak Musa itu keluar sinari mukanya. Bener toh? Wah, dia itu tidak pernah ngomong kotor. Dia itu halus luar biasa orangnya. Orang itu tidak kedonian, tidak orang itu, rasanya kayak luar biasa gitu. Tapi dia tetap manusia enggak? Apakah kalau dia sudah seperti itu dia berubah? Jadi malaikat aja sudah bisa jatuh toh? Tapi banyak orang yang merasa kalau orang yang sudah seperti gitu itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dikatakan di sini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Yang ngomong ini seorang rasul yang diutus oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan sendiri, dan yang bertobat. Yang ngomong apa? Tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal tersebut yang aku lakukan. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kita semua seperti itu enggak? Ya mungkin di antara kita seperti ini karena kita memang asli pendosa, ngerti maksudnya? Kalau Paulus ini bukan dia seorang pendosa loh, yang ngerti maksudnya? Bukan dia itu, Paulus ini suka main gaplek, dia tidak bisa menghilangkan dengan suka main gaplek, ya toh? Atau seorang pezina, dia tidak bisa lepas dari pezina, dia sakau, dia terikat dengan hal dosa. Enggak loh, ngerti maksudnya? Dia bertobat dalam hal itu, dia sudah lakukan hal itu, tapi dia
gak bisa melawan kuasa maut yang masih melekat dalam hidupnya, karena dia sebagai seorang masih manusia yang tidak sempurna dengan tubuh dan daging ini. Dia ngomong loh, tapi yang saya heran ini ya, ada beberapa orang yang sudah menjadi seorang hamba Tuhan dan mulai belajar firman Tuhan, dia merasa dirinya itu sudah gak ada dosa. Dia ngaku, kita masih memang berdosa, tapi dia tidak pernah ngaku bahwa dirinya berdosa. Buktinya kalau dia tidak pernah ngaku dirinya berdosa itu dengan cara kayak apa? Kita bisa tahu bahwa orang ini sebetulnya dia tidak pernah mengakui bahwa dirinya berdosa. Caranya kayak apa kalau kita lihat orang yang seperti itu? Dia suka menghakimi. Orang yang suka menghakimi itu yang pasti dia merasa dirinya yang paling baik. Karena firman Tuhan ngomong toh, ada balok di depan matamu, tidak kamu rasakan. Ya dia tidak terang-terangan, tetapi sebetulnya hatinya suka menghakimi. Menghakimi itu nggak sama dengan kalau kita ngomong firman, nggak betul loh ya, kamu harus betul, itu kebenaran, ngerti ya. Kalau menghakimi itu bukan kayak gitu. Dia itu tidak kayak aku, dia itu tidak kayak aku, dia itu tidak kayak aku, ini loh hidupku kayak gini. Aduh, Rasul Paulus tidak pernah ngomong aku ini loh hidupku ini kayak gini, baik-baik dia tidak. Dia ngomong apa? Nanti bahkan dia ngomong apa? Di antara semua orang aku adalah orang yang paling, manusia yang paling berdosa. Aku berbuat melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku berbuat. Terus? Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ini satu kenyataan loh. Kita sudah ditebus. Yesus sudah mati bagi kita. Tapi daging ini masih menuntut terus gak? Ini kita harus sadar loh. Caranya kayak apa menghadapi ini semua? Nanti Rasul Paulus ngajari sama kita. Terus, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi terus 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari maut ini? Kalau kita baca ayat 23, kematian Kristus rasanya tidak ada artinya lah. Benar gak? Coba kita baca ya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Berarti anggota tubuh kita ini masih ditawan dengan kuasa dosa. Padahal Yesus mati untuk melepaskan kita dari kuasa dosa. Nah, ini kita harus ngerti dengan baik. Ngerti? Betul-betul kita harus ngerti secara kehidupan kita. Kalau enggak ada bedanya kita yang sudah menerima pembebasan daripada Kristus dan juga dengan orang yang belum menerima kebebasan dalam Kristus. Bedanya apa? Kalau kita merasa sama-sama enggak ada satu kemampuan. Kita diberi satu kemampuan enggak untuk melawan kuasa dosa? Caranya bagaimana? Dan bagaimana kok kita bisa tahu bahwa kuasa dosa itu sudah dikalahkan dengan kita? Karena banyak sekali orang yang merasa, ya aku jadi orang itu untuk melawan kuasa dosa ini aku mampu. Tapi dosa situ iki aku gak iso. Sering gak dengar kayak gitu? Sering toh? Sing lainnya itu beres kabeh, situ tok gak iso. Terus dia mau masuk surga, kasih ono dispensasi situ ini tok lah, enggak apa-apa lah aku masuk. Nanti kalau dia ada satu dosa masuk di surga, gara-gara dia dosa itu surga itu tercemar semua enggak? Padahal Tuhan itu caranya kayak apa?
Dia berbicaranya kayak apa dengan kita supaya kuasa dosa itu dipatahkan. Kita harus percaya dulu dalam hidup kita bahwa kuasa dosa itu benar-benar sudah dikalahkan di kayu salib. Tapi kan kita ini kan manusia toh, yang memiliki moral, yang memiliki segala sesuatu dalam hidup kita. Pernyataan yang kita ngomongkan itu harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Coba kita lihat dulu dalam Filipi pasal 3. Ayat 2. Ini kita jangan balik lagi ke sini. Karena kita balik di sini seolah-olah kita nggak mampu melawan kuasa dosa. Hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ini orang-orang Farisi itu semua ya. Terus kita lihat, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Jadi yang bisa mengalahkan kekuatan dosa itu dengan kekuatan diri kita atau kita percaya melalui iman kita. Atau angel ya, tak sebut kembali ya. Kita ini masih pakai tubuh ini, Paulus kan ngomong pakai tubuh ini toh. Tubuh yang ketok ini lu semuanya. Ya. Kita mau mengalahkan tubuhnya kelihatan semuanya ini dengan kekuatan kita, nggak akan bisa. Dikatakan di sini, bermegahlah dalam Kristus Yesus. Bermegah dalam Yesus itu artinya apa? Dia mati sama kita, dia bangkit dan dia menang besok. Hari Jumat, hari Minggu kita lihat seperti itu toh. Itu kita bermegah. Bermegahnya itu kita kalahkan dosa itu bukan dengan kekuatan kita, tapi kita bermegah di dalam Kristus. Akhirnya kita mengandalkan Kristus. Kenapa seperti itu? Kembali kita dengan kekuatan iman kita di dalam Roma pasal 8 ayat 3, segala sesuatu yang tidak mampu kita lakukan untuk melawan kuasa dosa itu telah diselesaikan Kristus di kayu salib. Roma 8 ayat 3. Jelas itu. Jadi apapun yang kita tidak mampu dalam hidup kita, daging kita ini melalui daging kita nggak mampu, itu telah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib. Kita ngerti nggak artinya ini? Saya bacakan ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, perbuatan kita daging, Taurat kan perbuatan daging toh. Karena tak berdaya oleh daging, gitu Saudara. Hukum Taurat itu hukum perbuatan, segala aktivitas kita beribadah apa semua itu tidak bisa menyelamatkan kita. Karena apa? Tak berdaya oleh daging, lemahnya tubuh ini telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, jadi manusia yang serupa dengan daging, ya, yang dikuasai oleh dosa tapi dia tidak berdosa. Daging semua kan dikuasai dosa tapi dia tidak berdosa. Ya, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dia telah menerima itu semuanya oleh karena kita, dan itu menjadi pemberesan di dalam kehidupan kita. Kita sudah beres, kita sudah percaya enggak bahwa dosa itu dikalahkan oleh Kristus? Kita percaya enggak itu enggak? Nah, kalau kita percaya, dosa apa yang tidak bisa kita lawan? Semua dosa bisa, mau dosa apapun juga yang menjerat kita, bisa kita kalahkan. Caranya, percaya kepada Yesus. Percaya pada Yesus itu kayak apa sih? Percaya kepada Yesus itu yang dimaksud percaya kepada Yesus, dia sudah memberikan hidup bagi kita di kayu salib, itu artinya apa sih? Yang akan memampukan kita melawan kuasa dosa. Kalau saya buka ayatnya satu-satu, sampai besok khotbah saya nggak selesai, tapi saya langsung kasih penerapan. Percayanya apa sih kepada Tuhan Yesus yang mampu, yang telah membereskan dosa kita di dalam hidupnya? Di kayu salib itu apa sih?
Kita harus kembali lagi memaknai salib itu apa. Dia mati di kayu salib itu untuk apa? Perjuangannya dia dalam dirinya sebagai manusia. Saya mau tanya, pada waktu Yesus datang di dunia sebagai manusia, dia berpotensi untuk jatuh dalam dosa enggak? Pada waktu dia datang di dunia sebagai manusia, berpotensi enggak dia jatuh dalam dosa? Bisa enggak dia jatuh dalam dosa? Bisa, 1 detik pun dia bisa jatuh dalam dosa. Tapi dia tidak pernah jatuh. Dan itu yang menjadi satu hal. Dia dimuliakan oleh Bapa. Amin. Kalau Yesus datang di dunia sebagai manusia, karena memang dia tidak bisa berbuat dosa, dia nebus dosa dengan apa? Dia menang dengan kuasa dosa itu karena dia tidak jatuh di dalam dosa. Ngerti maksudnya? Perjuangannya dia seperti itu sebagai manusia. Dia mengosongkan dirinya sebagai manusia. Pada waktu dia dicobai, bukan epo-epoan tok, ngerti? Dia bisa jatuh enggak? Bisa, tapi dia tidak pernah jatuh. Sehingga dosa dikalahkan. Untuk itu dia semua, kita harus teringat ini semua. Untuk hal itu semua, kita harus kembali lagi, kita tarik. Seperti saya sama orang tua saya. Saya bisa percaya orang tua saya mengasihi saya sampai saya menangis. Karena saya, ada hubungan atau kita selalu, dulu sebelumnya ada satu historis, ada satu perasaan yang luar biasa saya sama orang tua saya. Demikian juga kita, kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, kita tidak mengerti siapa itu Tuhan dalam hidup kita. Kita cuma ngomong dia mati di kayu salib. Untuk mati di kayu salib itu tidak segampang dia datang terus dia mati, terus dia terus kita bebas dari dosa. Enggak seperti itu. Allah itu melakukan mulai kejadian, dia lakukan semuanya. Di manusia berontak, manusia ini, tapi dia lakukan semua, dia begitu baik, dia mengasihi kita. Itu kalau kita ingat itu terus, dengan kekuatan itu terus, dan puncaknya sampai disalib, dosa apa yang akan yang tidak bisa kita lawan? Sampai Rasul Paulus setelah dia kenal itu semua, dia ngomong apa? Hei, di mana semangatmu? Aku pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Pengertian itu kalau nggak ada dalam kehidupan kita, mau kamu ibadah kayak apa, kamu mau melayani kayak apa, dosa itu ya jatuh itu terus nggak ada artinya kekuatan Tuhan. Tapi coba, firman Tuhan ini segini banyaknya, ayatnya segini banyaknya, supaya kita ini belajar dan kita mengerti, dan mulai pengertian karena kasih karunia diberikan pada kita. Itu pun kalau orang tidak dapat kasih karunia, tidak mungkin bisa ngerti firman Tuhan. Dapat kasih karunia pun belajar lagi segini banyaknya, tujuannya satu. Supaya kita benar-benar mengerti siapa itu Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, di dalam tulisan Rasul Paulus, di dalam 2 Petrus pasal 1, ayat 1 sampai berapa itu, anugerah keselamatan kita diberikan, gak cukup itu tok. Harus kita dengan iman, percaya siapa itu Tuhan. Karya Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Ditambahi lagi dengan kebenaran, kebijakan kebenaran. Ditambahi dengan pengetahuan. Ditambahi dengan ini, tambahi dengan ini. Ada kekuatan Tuhan berserta dengan kita. Kalau tanpa itu, tidak bisa. Ini makna Injil sesungguhnya. Ini kekuatan Allah. Sehingga di dalam Roma pasal 1 sangat jelas Rasul Paulus ngomong, Injil adalah kekuatan Allah untuk melawan kuasa dosa itu sendiri. Tanpa itu udah bisa. Makanya saya kalau ngomong kayak gini, firman Tuhan kalau bicara seperti ini sulit dicerna. Karena kalau secara masuk akal nggak bisa melawan kuasa dosa, kayak apa caranya? Nggak bisa. Tapi satu hal, spirit kita ingat Kristus telah mati bagiku, telah gini. Ingat Kristus tapi nggak ada hubungan dengan Kristus, karyanya dia, kenapa dia mau mati bagi kita, kenapa dia seperti ini, teringat gini. Tidak ada satu hubungan kayak
benar-benar ada ya kekuatan Allah di dalam kehidupan kita, nggak bisa. Itu harus dilatih. Oleh karena itu Rasul Paulus ngomong apa? Aku harus melatih tubuhku ini. Seluruh anggota tubuhku aku harus melatih seperti seorang petinju supaya aku bisa mencapai gol. Melatih itu bukan berarti dengan melatih terus kita barusan bisa selamat atau enggak. Enggak, supaya ada kekuatan. Kita latih terus dalam keadaan tubuh kita. Keselamatan kita karena iman, yes. Tapi kita harus melatih dengan sungguh-sungguh. Melatih tujuannya apa? Supaya kita melekat sama Tuhan. Supaya segala tindakan kita, benar-benar kita merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Karena kita ini bukan syariat agama, bukan beragama, tetapi kita adalah pengenalan kepada Kristus. Kristen itu pengenalan kepada Kristus, hubungan kita dengan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita tidak kenal Dia, kita lakukan cuma melakukan syariat agama, Rasul Paulus ngomong apa? Terkutuk kamu. Kamu berjalan di dalam Injil palsu. Gampang? Enggak gampang. Ngerti maksudnya? Iman Kristen itu bukan murahan. Bukan cuma datang gereja, bahkan melayani, bahkan sampai bisa berfirman. Tuhan ngomong apa? Aku tidak kenal kamu nanti. Harus bagaimana? Ya harus seperti tadi. Dengan tekun, berusaha sungguh-sungguh. Baru bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah, ini saya percaya jemaat gereja Efrata ini adalah jemaat yang sudah dewasa. Sehingga pengertian-pengertian seperti ini perlu saya sampaikan. Kalau saya cuma ngomong Jumat Agung itu membebaskan kita dari dosa. Dia mati membebaskan kita dari dosa. Dia mati supaya berkat Abraham diturunkan bagi kita. Kalau kayak gitu-gitu tok. Pulang dari sini tempatnya apa? Dapatnya apa? Sudah tahu kayak dulu. Itu diulang-ulang kembali, Yesus mati untuk kita, membebaskan dosa. Tapi bagaimana caranya? Hari ini kita ngerti semuanya. Bagaimana kita supaya menang dari dosa? Caranya bagaimana? Supaya kuasa dosa itu benar-benar dikalahkan dalam kehidupan kita itu bagaimana? Meskipun kita masih pakai tubuh yang lemah, segala sesuatunya dalam kehidupan kita ini masih pakai daging. Tapi daging kita sudah diberi kekuatan oleh Allah Roh kepada kita supaya kita mampu melawan kuasa dosa. Jangan kita mulai apa? Mengasihi diri kita kembali. Ya, aku tidak mampu kayak gini, tidak mampu. Yang ngomong kamu mampu siapa? Tetapi Roh Allah memampukan kita semuanya. Itu semua bisa terjadi dalam kehidupan kita karena siapa? Karya Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Dia nggak mampu kita. Ya, amin firman Tuhan. Sehingga pada waktu nanti kita makan perjamuan kudus ini, kita benar-benar mengerti. Ya, pemain musik maju ke depan. Kita mengerti dan kita bisa memaknai kematian Kristus dalam kehidupan kita itu tidak sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Dan hal ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita supaya kita mampu berkuasa atas dosa itu sendiri. Mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa. Tuhan, kami sudah diajar dan kami sekarang sudah mulai mengerti makna kematian-Mu di kayu salib. Bukan hanya kami bisa merasakan